Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nak? Semoga selalu sehat ya nak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan belajar tematik 2F, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 5. Mari dipersiapkan buku tematiknya. Nah, pada buku tematik halaman 111 terdapat teks bacaan yang berjudul Pohon Kurma Menangis. Mari kita baca bersama-sama ya nak. Pohon kurma menangis. Siapa yang tidak rindu dengan Rasulullah SAW? Hampir semua umat muslim sangat merindukan beliau. Bahkan pohon kurma pun menangis karena merindukan Rasulullah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa zaman dulu ada pohon kurma selalu menjadi sandaran Nabi Muhammad SAW saat memberikan khutbah di Masjid Nabawi. Suatu hari, seorang wanita tua Ansor mendatangi Nabi SAW. Ia memiliki putra seorang tukang kayu. Ia menawarkan sebuah mimbar untuk Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, maukah kami buatkan mimbar untuk Anda? Tanyanya. Silahkan jika kalian ingin melakukannya, jawab Nabi SAW. Pada Jumat keesokan hari, mimbar baru telah siap digunakan. Mimbar itu pun diletakkan di dalam masjid. Saat Nabi SAW menaiki mimbar, menangislah si pohon kurma karena ia tak lagi menjadi teman Nabi SAW dalam khutbah Jumat seperti biasa. Warga Madinah gempar karena suara tangis yang teramat pilu dan tak kunjung berhenti. Suara seperti rengekan bayi itu ternyata diketahui berasal dari pohon kurma di Masjid Nabawi. Mendengar suara tangis si pohon kurma, Rasulullah menunda khutbahnya lalu turun dari mimbar. Nabi SAW mendekati pohon kurma. Beliau mengelusnya kemudian memeluknya. Berhentilah suara tangisan pohon kurma itu. Hampir saja pohon itu terbelah karena jerit tangisnya. Pohon ini menangis karena tak lagi mendengar nasihat yang biasa disampaikan di sampingnya, ujar Nabi SAW setelah memeluk pohon tersebut. Setelah dipeluk Nabi SAW, si pohon kurma bahagia. Ia tak lagi menangis dan dirundung kesedihan. Meski tak lagi mendampingi Nabi SAW, mendapat pelukan dari Nabi SAW cukup mengobati rasa sedihnya. Rasulullah SAW pun berkata kepada para sahabat, "Kalau tidak aku peluk dia, sungguh dia akan terus menangis hingga hari kiamat." Dikutip dari bangkatribunnews.com. Oke, setelah anak-anak membaca teks bacaan di atas, mari kita jawab pertanyaan yang terdapat di halaman 112. Nomor 1. Pohon apakah yang menangis? Ya, betul sekali. Pohon kurma. Nomor 2. Apa yang sedang dilakukan Rasulullah saat pohon kurma menangis? Jawabannya, Rasulullah sedang khutbah Jumat. Nomor 3. Di manakah Rasulullah mengisi khutbah? Jawabannya adalah di Masjid Nabawi. Nomor 4. Mengapa pohon kurma menangis? Yaitu karena ia tak lagi menjadi teman Nabi SAW saat khutbah Jumat. Atau bisa juga anak-anak menjawabnya
Karena pohon kurma tak lagi mendengar nasihat yang biasa disampaikan di sampingnya. Itu juga bisa ya, Nak? Sama saja. Kemudian yang kelima, apa yang dilakukan Rasulullah sehingga pohon kurma berhenti menangis? Yaitu Rasulullah memeluk pohon kurma tersebut. Nah, selanjutnya pada halaman 113, kegiatan 2, menanam tanaman di sekolah. Guru meminta Ika dan teman-temannya membawa tanaman dari rumah. Tanaman dapat berupa bunga, tanaman hias, tanaman obat, dan tanaman buah. Mereka akan membuat kebun sekolah. Sekolah bisa menjadi lebih asri dan udaranya sejuk karena ditanami banyak pohon. Kebun yang sudah ditanami harus dirawat dengan baik agar tanaman menjadi subur. Ika dan teman-temannya bergantian menyiram dan memberikan pupuk. Tanaman juga dirawat dengan cara tidak dicabut dan dipetik daunnya serta bunganya. Nah, apakah anak-anak ibu pernah menanam pohon? Kira-kira alat dan bahan apa saja ya yang kita perlukan ketika hendak menanam pohon? Mari kita buka bukunya halaman 114. Pada bagian paling atas, kita diminta untuk menuliskan alat dan bahan untuk menanam pohon. Oke, yang pasti kalau kita hendak menanam pohon, yang kita perlukan adalah pot sebagai media atau wadah menanamnya. Kemudian kita juga perlu sekop untuk mengambil tanah maupun pupuk. Kemudian kita perlukan pupuk agar tanamannya subur, tanah tentu. Kemudian yang terakhir adalah air untuk menyiram tanaman tersebut. Alhamdulillah, saat ini sekolah Ika sudah memiliki taman bunga dan kebun. Taman dan kebun ditanami berbagai jenis tumbuhan. Taman dan kebun dirawat dengan baik. Anak-anak bisa lihat pada buku tematik halaman 14, terdapat beberapa gambar kebun bunga milik sekolah Ika. Nah, sekarang Ika dan teman-temannya akan membuat maket taman dan kebun sekolah. Apakah anak-anak tahu apa itu maket? Maket adalah bentuk tiruan dari suatu bangunan atau area yang dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Anak-anak bisa lihat contoh maket yang terdapat di presentasi ini bagian bawah. Nah, maket dapat terbuat dari kayu, kertas, tanah liat, dan lain-lain. Kalau contoh maket yang dibuat oleh Ika dan teman-temannya ini terbuatnya dari kardus, kemudian dia juga menggunakan kertas, stik es krim, dan lain sebagainya. Pada buku tematik anak-anak halaman 115, di sini terdapat cara beserta alat dan bahannya untuk membuat maket. Ibu bacakan ya, Nak ya. Jadi, ketika kita hendak membuat maket, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah kardus bekas yang tebal sebagai alas maketnya, kemudian kertas warna-warni atau kertas origami, stik es krim, lem, dan gunting. Cara membuatnya adalah yang pertama perlu membuat sketsa letak area atau bangunan yang akan kita buat di atas kardus bekas tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan stik es krim untuk membuat pagar yang membatasi bangunan. Kemudian yang ketiga,
kita perlu membuat bentuk tumbuhan yang kita inginkan pada kertas warna-warni atau kertas origami tersebut. Kemudian, tempelkan bentuk yang sudah kita buat pada kardus bekas agar bentuk-bentuk tersebut lebih kokoh. Jadi kalau hanya pada kertas origami saja kan tipis. Sedangkan jika kita tempelkan pada kardus bekas, maka akan lebih kokoh maketnya. Kemudian, buatlah judul untuk maket yang sudah kamu buat. Dan yang terakhir, pajanglah maket tersebut di lemari pajangan. Oke, jika ada pertanyaan, Bu, apakah kita akan membuat maket? Jawabannya, tidak ya nak. Di sini Ibu hanya menyampaikan bagaimana cara untuk membuat maket, tetapi kita tidak membuat maket. Nah, setelah kita belajar cara membuat maket dan mengetahui alat dan bahan yang diperlukan untuk menanam pohon, sekarang kita akan belajar mengenai aturan merawat tanaman di sekolah. Taman dan kebun sekolah sangat indah. Saat memandangnya bisa membuat hati menjadi tenang dengan keindahan dan kesejukan udara di sekitarnya. Agar tetap tumbuh subur, tanaman harus dirawat dengan baik. Yuk kita tuliskan aturan merawat tanaman di sekolah kita dengan menggunakan huruf tegak bersambung ya. Tuliskannya pada buku tematik halaman 116. Apa sajakah aturan merawat tanaman di sekolah? Yang pertama adalah kita harus menyiram tanaman tersebut setiap hari. Yang kedua, perlu menghemat air ketika menyiram tanaman. Yang ketiga, mencabut rumput pengganggu yang terdapat di sekitar tanaman. Yang keempat, kita tidak boleh mencabut daun dan bunga yang terdapat pada tanaman tersebut. Yang berikutnya, kita juga perlu menjaga kebersihan kebun sekolah. Kemudian, setelah selesai merapihkan kebun sekolah, kita perlu meletakkan alat berkebun tersebut pada tempatnya. Dan yang terakhir adalah tanaman perlu disimpan pada tempat yang terkena sinar matahari. Kenapa Bu Nurul? Agar tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur, sehat, dan tidak layu. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak sudah belajar banyak sekali tentang tanaman hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya nak. Cukup sekian materi hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.